Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like jika tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya sama Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, kita jumpa lagi pada latihan yang kelima dari serangkaian latihan, dari latihan pertama sampai dengan latihan ke-8. Jadi kita masih menyisakan latihan. Sekarang ini latihan kelima, ke-6, 7, dan 8. Masih ada 4 kali latihan lagi ya. Oke. Pada latihan kali ini kita akan mengisi kolom-kolom. Ini saya hapus dulu. Kita akan mengisi kolom-kolom kosong yang ada di laporan pendaftaran siswa oleh Lembaga Pendidikan Komputer Tuak Maju Terus. Nah, laporan pendaftaran siswa di bulan Januari 2020 ini, data yang sudah terisi adalah nomor urut, nomor siswanya itu adalah perpaduan antara huruf dan angka, kemudian ada nama siswanya, lalu kode status, dan juga ada dua tabel, ada tabel nama kelas dan biaya, dan juga tabel diskon di sini ya. Oke. Sekarang kita akan mengisi kolom yang pertama yang kosong, yaitu kolom pekerjaan. Ketentuannya seperti apa? Kita munculkan dulu di sini pakai show hide comments. Oke. Nah, ketentuannya adalah jika kode status A, ini kode status A, maka pekerjaannya adalah karyawan. Yang masuk di sini adalah karyawan. Begitu seterusnya kalau misalnya kodenya B di sini, yang masuk adalah mahasiswa. Kalau kodenya C di sini, maka yang masuk adalah pelajar. Bagaimana caranya? Dengan sangat mudah kita, karena di sini ketentuannya adalah jika, maka kita menggunakan fungsi if. Anda tekan sama dengan lalu if. Kurung buka, kemudian kode status. Ini merupakan logical testnya ya. Kode status sama dengan tanda petik A. Kita pakai tanda petik karena itu teks ya. Maka pekerjaannya ini adalah karyawan. Karena karyawan teks, maka kita pakai tanda petik. Kita apit dengan tanda petik. Oke? Oke. Jadi itu logical test dan value if yang pertama. Oke? Kemudian kita buat if yang kedua lagi. Nah, karena if yang kedua ada logical test yang berikutnya, yaitu kode status sama dengan B. Ini ya. Yang kedua ini ya, jika kode status sama dengan B, maka yang masuk di kolom pekerjaan adalah tulisan mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Koma. Jika kode status bukan A dan jika kode status bukan B, maka yang masuk di kolom pekerjaan adalah pelajar. Kurung tutup 2 kali sesuai dengan jumlah if yang kita buat. Ada if 2 ya. Seperti itu. Lalu enter. Seperti itu. Jadi saya mau sampaikan bahwa kalau misalnya ada 3 kriteria seperti ini, maka yang Anda buatkan hanya 2 if saja. If yang ketiga langsung masukkan apa yang mau diisi di dalam kolom tersebut. Jadi kalau jumlah if-nya ada 2, maka yang dimaksud jika kriterianya ada 2, maka if yang dibuatkan hanya 1 saja. Seperti itu. Jadi karena di sini kriterianya ada 3, maka if yang dibuat ada 2. Jadi kurang-kurangi 1. Itu cara mudahnya, ya. Jadi kalau if-nya kriterianya ada 5, maka jumlah if yang dibuat ada 4. Karena jumlah if ada 4, maka kurung tutup juga ada 4. Jadi sesimpel itu, sesederhana itu cara memahami tentang penggunaan fungsi if. Nah, kalau sudah selesai, Anda tinggal copy ke bawah. Maka kalau dia kode C, maka yang masuk adalah pelajar. Kalau kode B, masuknya adalah mahasiswa. Seperti itu ya. Oke, ini kita sembunyikan dulu.
Sorry. Oke, berikutnya nama kelas. Nama kelas diperoleh dari mana? Kita show dulu. Nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Nah, di sini pastinya kita akan, kan di sini nama kelas didapat dari mana? Tidak ada kriterianya kan? Kriterianya berdasarkan ini, ya, tabel VLOOKUP ini. Makanya biasanya itu kan kalau kita yang sebelum-sebelumnya kan kita misalnya pakai VLOOKUP kurung buka sorot ke misalnya begini koma, kemudian tabel array-nya kita blok seperti ini. Ini kita coba buatkan yang sesimpel mungkin. Jadi kita beri nama dulu tabel-tabel ini, tabel pertama dan tabel kedua ini. Caranya bagaimana? Kita blok dulu. Kita blok seluruhnya tabel array-nya ini. Kemudian di sini, di sisi kiri atas ini kita klik satu kali lalu kita ketik namanya, misalnya tabel 1. Misalnya. Kemudian yang ini tabel array-nya kita blok juga, kemudian di sini kita L23-nya ini kita ganti dengan tabel 2. Oke. Jadi tabel pertama itu yang ini, tabel kedua yang ini. Nah, jadi kita tidak perlu sorot-sorot lagi ke bawah. Ya. Kita hanya buatkan sama dengan, lalu kita lihat dulu. Diisi menggunakan tabel VLOOKUP, oke, yang ini ya. Kemudian dengan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kita lihat di sini kode kelas ini di tabel pertama ini kan kode kelas yang pertama. Kode kelas itu menggunakan angka. Sementara di sini kita harus ambil datanya dari sini kan. Yang ini 101, yang angka-angka yang ada di dalam nomor siswa ini. Ini kan dia bilang dengan nomor siswa sebagai kunci. Berarti kita ambil dari sini tapi tidak bisa langsung sorot ke sini. Kita harus ambil yang angka yang ada di tengah dengan menggunakan fungsi MID, middle atau mid ya. Berarti caranya ini kan rumusnya menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka. Nah, harusnya kan kita sorot ke sini, tapi karena di sini bercampur dengan teks, maka kita menggunakan MID kurung buka. Kenapa kita pakai MID? Anda pasti sudah tahu ya, karena kita ambil di tengah ya, bukan di kiri atau di kanan. MID kurung buka, lalu teks. Teksnya mana? Teksnya ini. Kemudian koma, lalu start numbernya dari mana? Kita hitung. P itu 1, min itu 2, 1 itu 3. Nah, berarti kita mulai dari karakter yang ketiga dan berapa karakter yang diambil? 1, 2, 3. Kan 101 yang diambil kan? Berarti 3. Oke. Nah, itu lookup value-nya. Oke. Koma, sama dengan, VLOOKUP, koma, betul. Lalu kita sorot ke tabel array-nya kan? Tapi kan karena kita sudah buat nama tadi dengan nama tabel 1, tulis saja tabel 1. Oke. Koma, lalu kolom index number-nya. Kolom index number-nya berapa? Lihat di bawah. Kolom index number-nya kalau nama kelas kan kolom kedua ya. Berarti Anda tekan 2. Lalu koma 0. Kurung tutup, enter. Ada sedikit kekeliruan. Coba kita lihat dulu. Kalau kita blok, oh ini masih, ini namanya masih H23, berarti kita harus ganti dulu dengan tabel 1, enter. Oke, kita lihat, ini udah muncul ya. Jadi kalau misalnya namanya belum ada terus kita tulis tabel 1, maka tidak bakalan jadi. Oke, jadi saya ulangi lagi, sama dengan VLOOKUP kurung buka, karena kita mau ambil dari sini tidak bisa langsung, kita pakai MID kurung buka, sorot ke sini, koma 3,3. Kenapa koma 3,3? Karena kita hitung dari kiri 1, 2, 3. Start pertama kan mulai dari karakter ketiga. Kemudian berapa karakter yang diambil dari sini? 1, 2, 3. Berarti 3,3 dari situ ya. Koma, kemudian tabel array. Tabel array-nya adalah tabel 1. Yang tadi ya. Kemudian koma, lalu kolom indeksnya berapa? Kolom indeksnya adalah kolom kedua. Kolom kedua dari mana? Ini kan, nama kelas kan kolom kedua. Dan sekarang kita mau isi nama kelas kan?
kemudian koma 0, kurung tutup, enter. Oke, setelah itu kita blok atau kita copy ke bawah. Oke ya. Jadi kalau misalnya di sini 102, maka di sini adalah MS Word 97. Betul? 102 MS Word 97 ya. Seperti itu. Oke, ini kita sembunyikan dulu. Berikutnya hari belajar. Hari belajar itu ada di mana nih? Oh, tidak ada di sini. Ketentuannya ada di sini. Kita so komennya dulu. Ketentuannya adalah jika, nah ini pakai jika lagi, berarti kita sudah langsung paham ya bahwa oh ini berarti pakai if. Jika nomor siswa SK, maka hari belajar sama dengan Senin sampai Kamis. SK, SJ, RS itu didapat dari dua karakter paling kanan. Nah, dua karakter paling kanan kan kita sudah tahu cara mengambilnya pakai apa? Right, betul ya. Oke, caranya tekan sama dengan, lalu kita ketik if. Ya, jika ketik right, karena kita ambil dari kanan ya, right. Ini sorot ke nomor siswa, koma 2. Kenapa koma 2? Karena dari kanan yang diambil dua karakter, 1, 2. Oke. Sama dengan ini, SK, maaf, SK, maka yang masuk di kolom hari belajar adalah Senin sampai Kamis. Tanda petik, Senin sampai Kamis. Tanda petik. Oke, koma. Nah, if yang pertama sudah selesai ya. If yang kedua, jika, ingat ya, kalau ini ada tiga kriteria, berarti kita buatkan if-nya hanya 2 saja. Oke? Jika kurung buka right, klik ke nomor siswa, koma 2, sama dengan apa yang berikutnya? SJ. Ini sama dengan SJ. Maka tanda petik sel sampai jum. Oke? Koma. Oke? Jadi jika dua karakter di sebelah kanan dari nomor siswa adalah SK, maka yang masuk di kolom hari belajar adalah Senin garis datar Kamis. Kemudian jika dua karakter paling kanan dari nomor siswa adalah SJ, maka yang masuk adalah sel sampai jum. Nah, jika tidak kedua-duanya, maka yang masuk adalah RAB sampai SAB. Nah, setelah itu if-nya ada berapa? 1, 2. Kurung tutup 2 kali, enter. Sebenarnya tanpa pakai kurung tutup 2 kali langsung enter juga bisa. Misalnya gini. Tanpa pakai kurung tutup ya, kita langsung enter. Nanti Excel kasih tahu bahwa we found a typo in your formula and try to correct it too. Nah, bisa langsung tekan enter juga bakal jadi. Seperti itu. Tidak terlalu mengharuskan untuk kita menggunakan tanda kurung tutup berapa kali di belakang, tapi untuk sebagai pembelajaran bahwa kalau misalnya kita buat if-nya berapa kali, jumlah tutup kurungnya harus sesuai dengan jumlah if tersebut. Oke? Lalu kita tarik ke bawah. Misalnya kalau di sini SJ, maka yang masuk adalah seljum. SJ, maka yang masuk adalah seljum. Betul ya? Seperti itu. Oke, ini kita sembunyikan lagi. Sekarang waktu belajar. Waktu belajar ada di bawah? Tidak, tidak ada. Oke, berarti waktu belajar itu dia ada di sini kriterianya. Nah, kriteria dari waktu belajar adalah kalau nomor siswanya PO berarti ini. PSM ya, berarti yang di paling kiri. Paling kiri kita pakai left nanti ya. Betul ya? Oke, berarti jika, berarti kita buat if ada 2. If yang terakhir kita langsung masukkan malam ya. Berarti sama dengan jika kurung buka langsung tulis left. Karena kita ambil datanya dari kiri ya. Sorot ke sini, koma 1 kurung tutup. Karena yang diambil kan cuma satu karakter dari sebelah kiri nih. Sama dengan P, maka yang masuk di kolom waktu belajar adalah pagi. Oke, koma. Nah ini kita sudah selesai if yang pertama. If yang kedua, jika left kurung buka sorot ke nomor siswa,
1 sama dengan S, maka yang masuk di kolom waktu belajar adalah siang. Jika tidak kedua-duanya, jika bukan pagi, bukan siang, maka yang masuk di kolom waktu belajar adalah malam. Langsung enter 2 kali. Oke. Jadi kalau misalnya dia di sini M, pasti di sini malam, ya. Kalau di sini M, pasti di sini malam. Kalau di sini P, pasti di sini pagi. Oke. Kalau di sini S, pasti di sini siang, ya. Seperti itu. Oke. Kita sembunyikan lagi yang ini. Berikutnya kolom biaya. Kolom biaya didapat dari mana? Kita lihat, oh di sini ternyata ada kolom biaya di tabel 1, ya. Dia ada di kolom kedua. Kolom ketiga, ya. Oke. Berarti kita munculkan dulu. Nah, kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dengan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Oke, berarti kita pakai VLOOKUP. Walaupun tidak ditentukan di sini menggunakan VLOOKUP, Anda sudah tahu ya, karena kalau kolomnya menurun atau vertikal seperti ini harus menggunakan VLOOKUP. Kalau dia mendatar seperti ini menggunakan HLOOKUP, ya. Oke, VLOOKUP, kemudian nomor siswa. Nomor siswa karena kita mau ambil kodenya adalah angka, maka kita menggunakan MIT, ya. Oke, MIT kurung buka, sorot ke sini 1 2 3, berarti 3,3 kurung tutup. Jadi VLOOKUP ini tabel lookup value-nya adalah ini, koma, kemudian tabel array-nya yang tabel pertama kan, jadi Anda ketik tabel 1, kemudian koma, lalu kolom index number-nya ada kolom keberapa nih? Kolom ketiga, ya. Ketik 3,0 kurung tutup enter. Ternyata ada yang kurang. Kita lihat yang mana yang kurang. Betul, ternyata kalau mid kan berarti mulai dari karakter keberapa dan berapa jumlah karakter yang diambil. Di sini kan kita hanya tulis 3, berarti hanya mulai dari karakter ketiga kan, tapi berapa karakter yang diambil? 3, jadi harus koma 3 lagi. Oke, lalu enter. Oh, masih ada yang keliru. Sekarang kita cek lagi. Apakah ini sudah ada nama tabelnya? Sudah ada, tabel 2 ya. Apa yang salah? Oh, ternyata ini rumusnya nih tabel 1, bukan tabel 2 ya. Iya ya. Tabel 1 benar. Kan tabel 1 ini ya. Ini kan tabel 1 nih. Yang mana yang salah? Kita coba cek. VLOOKUP MIT. Ini H53,3. Ini, yang ini ya. Kemudian tabel 1. Tabel 1 yang ini. Kemudian koma 3, koma 0. Kira-kira yang salahnya di mana? Kira-kira yang salahnya di mana? Ya. Ada kesalahan di mana ini? Coba. Kita coba ulang ya. VLOOKUP kurung buka MIT kurung buka sorot ke sini koma 3,3 kurung tutup koma tabel 1 koma kolom indeksnya 3 kan, koma 0 kurung tutup enter. Oh ya, tadi kenapa salah ya? Coba kita lihat. Tabel 1 koma 3 koma 0. Sekarang kita bikin coba di bawah ya. VLOOKUP kurung buka MIT kurung buka sorot ke sini koma 3,3 kurung tutup koma tabel 1 koma 3,0 kurung tutup enter. Ini bedanya apa? Ini bedanya apa di sini coba?
Sama saja ya. Kok di atas bisa? Koma, tabel 1, mid benar, H53, oke. H53. Ini H53 dari mana? H53 itu kan di mana? H53 di sini, di bawah. Oke ya. Jadi kekeliruannya di situ ya. Jadi H53 di sini harusnya adalah bukan H53 tetapi H6. Jadi harus disorot ke sini. Oke. Jadi sudah paham ya. Jadi dengan begitu kita akan mengecek dengan beberapa cara sehingga kita tahu bahwa ada kesalahan di mana itu bisa langsung kita semakin paham tentang penggunaan rumus tersebut. Oke, jadi sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian MID kurung buka, sorot ke sini, koma 3,3 kurung tutup, koma tabel 1, koma kolom 3 ya, ini 1, 2, 3 kan, kolom 3, 0, kurung tutup, enter. Oke, kalau sudah di copy ke bawah ya. Jadi kalau 104 kodenya 104 maka yang masuk di sini adalah 1 juta, betul? Iya, 104 kodenya 1 juta, kode 104 biayanya 1 juta ya. Ini 104 juga 1 juta. Oke. Kalau 101 ada berapa nih? 2, 3. Ini 100.000, betul? 101 100.000, betul ya? Oke. Sekarang kita hilangkan lagi, kita sembunyikan lagi ini. Masuk ke diskon. Diskon diperoleh dari mana? Kita munculkan lagi komennya. Diskon diperoleh dari tabel HLOOKUP di sini, tabel ini. Kemudian dengan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci, kemudian kalikan dengan biaya. Wah, ini agak panjang ya. Menggunakan HLOOKUP, karena di sini kode kelasnya sebagai acuannya, maka sebentar kita pakai MID ya, karena ini kode kelasnya ini kan. Itu. Kemudian kita menggunakan HLOOKUP karena dia tabelnya mendatar. Kemudian dikalikan dengan biaya ini ya. Kita geser sedikit ke sini. Nah, biaya ini ya. Oke. Caranya bagaimana? Diisi dengan menggunakan tabel HLOOKUP. Berarti sama dengan HLOOKUP kurung buka, lalu kita kan mau ambil ini angka ini kan sesuai dengan kode ini ya, 101 104. Maka kita harus ambil pakai MID. Jadi MID kurung buka, sorot ke sini, koma 3,3. Oke ya. Koma, lalu dia minta tabel array. Tabel array-nya tabel 2. Kan kita sudah beri nama dengan tabel 2 tadi kan di awal. Jadi tabel 2, kemudian koma, lalu baris ke berapa? Baris ke 2. Oke, baris kedua. Kurung tutup. Maaf, koma 0, kurung tutup. Nah, setelah itu langsung di enter. Hasilnya 5%. Oke ya. 5%. Nah, 5% ini dikalikan dengan biaya. Berarti kita kalikan dengan biaya 100.000. Ini harusnya pakai. Jadi kita kembalikan dulu ya. Saya kembalikan dulu. Oke. Caranya kan kalau tadi kita langsung hasilnya kan 5%, tapi kita tidak mau diskonnya itu muncul persen. Kita mau muncul berapa nominalnya, berapa jumlahnya. Makanya kita pakai HLOOKUP kurung buka MID kurung buka sorot ke sini, koma 3,3 kurung tutup, koma tabel 2, kemudian koma baris kedua kan, baris kedua, koma 0, kurung tutup lalu dikalikan dengan biaya, enter. Maka hasilnya
ini kita bisa ubah jadi format koma saja, ya. Baru kita kurangi desimalnya. Seperti itu. Jadi 5.000. Diskonnya adalah 5.000. Kenapa 5.000? Karena untuk 101 itu 5%. Jadi 5% kali 100 ya 5.000. Gitu ya. Kita ulangi lagi yang kedua. Sama dengan H lookup kurung buka, kita mau ambil dari data ini, angkanya saja berarti kita pakai MID kurung buka, sorot ke sini, dimulai dari karakter nomor 3 dan yang diambil 3 karakter. Turun tutup, koma, lalu tabelnya nama tabel 2 kan, kemudian koma, baris keberapa? Baris ke 2. Baris kedua berarti koma 2, koma 0. Kurung tutup lalu dikalikan dengan biaya. Ini ya, dengan biaya. Enter. Oke. Nah, kalau muncul persen kita tinggal ubah jadi format koma, kemudian desimalnya kita hilangkan. Oke. Lalu kita copy ke bawah. Jadi kalau misalnya di sini 103 itu 14.000. Berarti 14.000 itu didapat karena 103 itu 10%. 10% dari 140.000 kan 14.000. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang ini kita sembunyikan dulu biaya bersih. Biaya bersih sangat mudah ya. Tanpa melihat ini juga sebenarnya kita sudah langsung bisa. Biaya bersih diperoleh dari biaya kurang diskon, ya kan? Jadi sama dengan biaya dikurangi diskon. Dah. Jadi yang harus dibayarkan oleh siswa Bernadus adalah 95.000 saja karena dia mendapatkan diskon 5.000. Tinggal kita copy ke bawah. Ya. Seperti itu. Sekarang berikutnya adalah total. Total dari keseluruhan ini kita pakai apa? Auto sum saja ya. Auto sum, enter. Oke. Kita tinggal copy ke kanan. Seperti itu. Yang ini, kalau misalnya kita mau langsung cari semuanya dulu, baru kita kopikan ke kanan juga bisa. Ini kita hapus dulu. Ini rata-rata kita dapatkan dari sama dengan Average. Ya. Kemudian kita blok semuanya. Nah, ini yang saya mau sampaikan juga. Misalnya kita tadi kan membuat nama tabel ini. Tabel 1, tabel 2. Kita mau bikin nama ini supaya jangan kita sorot ulang-ulang. Bisa. Kita blok saja. Kita blok saja ini. Semuanya ini. Terus kita tulis misalnya. Di sini kita ganti dengan biaya. Enter. Oke. Maka saat di sini kita buat rumusnya Average. Kurung tutup kita langsung tulis biaya. Kurung tutup enter. Sudah selesai. Maksimum berarti kan rumusnya max. Kita tulis biaya. Kurung tutup enter. Sudah. Kemudian minimum berarti min kurung buka apa namanya tadi? Biaya ya. Biaya kurung tutup enter. Jadi sangat mudah. Seperti itu ya. Kalau kita blok ke kanan apakah bisa jadi? Jadi juga. Oke? Nah, ini tidak bisa karena ini kan nilainya jadi salah nih. Karena diskon harusnya kan dari sini bukan dari sebelah sini. Nah, itu makanya kalau kita mau buat seperti itu bisa, tapi untuk satu ini saja. Satu kelompok ini saja. Tapi kalau kita kopikan ke kanan, dia tidak akan jadi. Makanya kita harus buatkan satu persatu. Ini namanya diskon, ini namanya biaya bersih. Seperti itu. Tapi kan itu menurut saya terlalu ribet. Terlalu repot kan. Jadi mending kita buatkan seperti yang ini. Misalnya SUM kurung buka blok. Itu enter. Kemudian Average kurung buka kita blok. Enter. Kemudian maksimum kita blok. Enter. Kemudian minimum kita blok. Enter. Nah, setelah sudah dapat semuanya, kita copy ke kanan. Ini masih belum jadi juga karena di sini kita sudah ubah datanya ya. Ini kita harus kembalikan ke normal. Kita hilangkan.
Kita harus hilangkan dulu, kalau tidak dia bakal sorry. Saya lupa cara untuk menghilangkan ininya. Pakai apa nih? Enter. Oh, tidak jadi ya. Berarti kita harus bikin, karena kita sudah terlanjur bikin, kita buatkan yang kedua lagi sudah. Gitu ya. Ini saya lupa nih cara untuk menghilangkan ini. Sudah terlalu banyak rumus yang kita pelajari sehingga saya sudah lupa. Berarti di sini kita bikin namanya diskon aja. Diskon count, atau tidak usah bikin nama juga, tidak masalah, kita cari di sini saja lah. Sum, blok ke atas, enter. Kemudian sama dengan sum, kurung buka, blok ke atas, enter. Kemudian average, blok ke atas, sampai sini, enter. Kemudian minimum, maksimum, blok ininya, datanya, enter. Kemudian minimum, blok ke atas, semuanya, lalu enter. Setelah itu kita tinggal copy saja ke kanan. Oke, harusnya jadi ya. Ini semua jadi ya. Oke. Ini saya maaf ya, karena ini saya lupa ini cara menghilangkannya bagaimana. Sudah terlalu banyak, saya bingung ini. Seperti itu. Oke, tapi intinya sudah Anda pahami ya. Harusnya tadi kalau kita tidak menggunakan nama range ini, maka setelah kita dapatkan satu kali seperti ini, kita bisa langsung copy ke kanan. Seperti itu. Oke. Nah, itu saja. Itu saja latihan kita kali ini. Pada latihan yang kelima, kita akan jumpa lagi di latihan ke-6, ke-7, dan ke-8. Latihan ke-6 seperti apa? Coba kita lihat saja. Oh, ini ada menggunakan tanggal-tanggal segala macam ya. Oke, latihan ke-7 ada tanggal juga, ada tambahan macam-macam ini. Latihan ke-8 yang kayaknya sangat kompleks ya. Tapi nanti kita akan ketemu di 3 latihan berikutnya. Semoga Anda masih mengikuti tutorial latihan ini sampai dengan latihan ke-8. Saya yakin Anda ikuti dari latihan 1 sampai latihan 8 sudah. Anda sudah hebat itu. Oke ya. Nanti tambahan-tambahan lain itu gampang kita bisa buatkan sambil jalan saja. Kalau kita sudah tahu cara perhitungan-perhitungan seperti ini. Oke. Demikian, sampai jumpa di tutorial yang ke-6. Amole, nare.